Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian dari tumbuhan dengan seksama? Bagaimana struktur dari bagian-bagian tumbuhan dan apa saja fungsi bagian-bagian dari tumbuhan tersebut? Ingin tahu lebih jelas? Simak video ini sampai tuntas. Tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan tidak berpembuluh atau Talupita dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheopita. Tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut atau Bryophyta, sedangkan tumbuhan berpembuluh meliputi tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Sedangkan tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Tumbuhan memiliki bagian-bagian penting atau yang disebut organ. Organ tumbuhan dibedakan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Adapun fungsi organ-organ tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Organ tumbuhan yang pertama akan kita bahas adalah akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menempatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar memiliki modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya, wortel, ketela pohon atau singkong, lobak, dan bengkoang. Akar juga dapat berfungsi sebagai pneumatofora yang berfungsi menyerap oksigen atau disebut akar nafas. Contohnya pada tanaman bakau atau mangrove. Selanjutnya, struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kita lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah, serta mendukung cabang, daun, bunga, dan buah. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tahukah kamu perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang juga dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Bukti bahwa rimpang kunyit adalah umbi batang. Coba kalian perhatikan gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa kunyit memiliki tunas yang tumbuh pada bagian nodusnya atau buku-bukunya. Ingat,
Nodus adalah bagian yang terdapat pada batang tumbuhan. Jadi, rimpang kunyit adalah umbi batang. Selanjutnya, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas CO2 atau karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil, perbedaan daun terlihat pada peruratan daun. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Pada daun terjadi proses fotosintesis, dan proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil, tepatnya berada di dalam kloroplas. Di dalam kloroplas inilah terjadi proses fotosintesis. Daun juga menyerap karbon dioksida atau CO2 dan akar menyerap air atau H2O dari dalam tanah. Ketiga zat ini yaitu CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6H2O atau air dengan bantuan energi cahaya dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Inilah persamaan reaksi pada fotosintesis. Selanjutnya, glukosa akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, batang misalnya pada sagu, dan buah misalnya pada padi. Selanjutnya, struktur dan fungsi bunga. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi dasar bunga, kelopak atau daun pelindung, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi terdiri dari benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut bunga sempurna. Namun, ada bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Tahukah kamu apa perbedaan struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil? Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Selanjutnya, struktur dan fungsi buah dan biji. Masih ingatkah kalian dengan struktur bunga? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung yang disebut bakal buah atau ovarium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik stigma. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji yang disebut ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, adik-adik, kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Akar berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya dan menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Batang berfungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun,
dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air dan pernafasan tumbuhan. Bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan atau sebagai perhiasan tumbuhan. Buah sebagai tempat cadangan makanan, sedangkan biji sebagai embrio pada tumbuhan dan berfungsi untuk kelangsungan hidup tumbuhan serta sebagai cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.